Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alexandria Karinta. Saya dengan NIM 25503040011178. Sekarang saya akan mempresentasikan mengenai hasil artikel ilmiah saya dengan judul penerapan pajak hijau sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Indonesia. Oke, untuk latar belakang itu sendiri, pencemaran lingkungan atau perubahan iklim itu adalah sebuah masalah yang dihadapi seluruh dunia atau biasa disebut tantangan global, tidak terkecuali Indonesia. Kita sering banget dengar berita soal permukaan air laut yang naik, habis itu ada iklim yang nggak stabil, eh, dan ulang, semua nggak siap, Abar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alexandria Klarinta dengan NIM 255030401178. Sekarang saya akan mempresentasikan mengenai penerapan pajak hijau sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan Indonesia sebagai hasil akhir artikel ilmiah saya. Oke, untuk latar belakang sendiri, saat ini perubahan iklim itu adalah tantangan yang dihadapi sama semua negara atau kita tahu sebagai tantangan global kayak tidak terkecuali Indonesia. Kayak kita sering banget ngeliat Indonesia itu ada berita soal tinggi permukaan air laut, terus cuaca ekstrim, dan perubahan cuaca yang nggak stabil di Indonesia. Jadi saya bisa ambil kesimpulan kalau Indonesia itu mengalami dua isu utama, yaitu perubahan iklim global dan juga meningkatnya pencemaran lingkungan. Kayak berita-berita yang kita suka dengar belakangan ini. Nah, di samping itu Indonesia juga menghadapi tantangan dalam membangun atau mengupayakan ekonomi berkelanjutan, di mana aktivitas industri yang untuk mengupayakan ekonomi berkelanjutan ini itu meningkatkan polusi kayak air, udara, dan juga tanah. Maka itu diperlukan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang ramah lingkungan untuk menjaga kualitas lingkungan jangka panjang. Kenapa? Karena dari definisi sendiri itu menurut P2KH pertumbuhan ekonomi itu adalah suatu aktivitas pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan untuk generasi di masa mendatang. Maka dari itu, eh, Indonesia itu perlu ekonomi berkelanjutan yang ramah lingkungan. Nah, pemerintah juga udah mulai gerak dengan mulai menerapkan instrumen ekonomi lingkungan. Salah satunya adalah pajak hijau yang kita kenal sebagai Green Tax. Next, apa itu Green Tax? Green Tax itu eh, seringkali kita kenal sebagai pajak yang dijatuhkan kepada kegiatan ekonomi yang merugikan lingkungan, seperti emisi gas atau karbon dioksida. Meskipun demikian, penerapan pajak hijau di Indonesia itu masih tergolong baru dan menghadapi berbagai tantangan dan berbagai eh, dari berbagai sisi, baik dari sisi regulasi, dari sisi implementasi, bahkan kesadaran para pelaku industri. Nah, ini yang bakal kita bahas di artikel ini hari ini. Next. Dari latar belakang itu, saya merumuskan dua masalah, yaitu bagaimana pajak hijau berperan sebagai pengendalian pencemaran di li- lingkungan Indonesia dan juga bagaimana efektivitas penerapannya dalam mengendalikan pencemaran. Next. Yaitu adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu ada dua, yaitu mengetahui bagaimana kebijakan pajak hijau berperan sebagai instrumen pengendalian pencemaran lingkungan Indonesia dan juga mengetahui bagaimana efektivitas penerapan pajak hijau dalam pengendalian pencemaran lingkungan Indonesia. Terus next yaitu ada manfaat penelitian. Itu ada manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Teoritis ini ada dua. Yang pertama itu menambah literatur tentang pajak hijau dan juga kebijakan fiskal lingkungan. Lalu ada menjadi referensi akademik di bidang ekonomi dan juga lingkungan. Next, yaitu ada manfaat praktis. Manfaat praktis itu ada tiga. Yang pertama, memberikan masukan bagi pemerintah dalam perbaikan kebijakan. Kedua, meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang tanggung jawab lingkungan dan juga memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai peran pajak dalam pengendalian pencemaran. Next, itu ada tinjauan pustaka. Buat penelitian terdahulu ini, saya mengambil tiga penelitian, yaitu pertama dari Kautsa dan Baniano di tahun 2025. Mereka ngebahas tentang pentingnya pajak hijau, dan hasil penelitian ini itu eh, keberhasilan itu bergantung sama regulasi, dukungan institusi, eh, dan dukungan-dukungan lainnya. Dan mereka belum bahas soal dampak pajak hijau itu sendiri. Terus ada dari Hidayat dan kawan-kawan yang di tahun 2022 mereka itu ngebahas soal insentif pajak agar lahirnya industri hijau atau eh, transisi ke industri hijau. Terus yang terakhir itu ada dari Putri dan Mandiono di tahun 2025. Mereka itu membahas soal perbandingan global Indonesia dan juga negara-negara maju lainnya soal penerapan pajak hijau itu sendiri di mana di sini kelihatan kalau Indonesia itu masih tahap awal dibanding negara lain yang udah matang. Nah, kesimpulan yang bisa tahu dari tiga penelitian utama ini itu adalah mereka itu masih ngebahas soal
pajak hijau secara parsial, baru layer atas mereka nggak bahas soal dampaknya gimana, efektivitasnya gimana, dan hal-hal itu akan dibahas di artikel saya untuk mengisi gap tentang hubungan dengan pencemaran pengendalian lingkungan. Next, masih di tinjauan pustaka itu di landasan teori. Saya membahas mengenai definisi dari green text. Next itu eh, definisi dari pencemaran lingkungan itu sendiri. Dan terakhir itu saya juga membahas definisi mengenai pengendalian pencemaran lingkungan. Metode penelitian yang saya gunakan itu adalah jenisnya itu adalah kualitatif deskripsi berdasarkan studi kepustakaan. Sumbernya itu dari jurnal ilmiah, buku, undang-undang, peraturan, pemerintah, atau artikel ilmiah yang telah diterbitkan sebelumnya. Teknik mengumpulkan data saya itu adalah dokumentasi, analisis saya itu adalah deskriptif kualitatif, di mana saya merangkum, menafsirkan, dan menghubungkan teori dan juga data. Next, ke hasil dan pembahasan. Saya akan menjawab rumusan masalah yang pertama itu adalah bagaimana kebijakan pajak hijau berperan sebagai instrumen pengendalian pencemaran lingkungan di Indonesia. Nah, pajak hijau itu punya dasar hukum yang kuat. Contoh itu ada PP 6 tahun 2017 dan UU nomor 28 tahun 2009. Di mana ini adalah sebuah titik balik di mana pemerintah akhirnya secara eksplisit memasukkan eh, instrumen di mana pemerintah secara eksplisit memasukkan konsep green economy instrumen ke dalam kebijakan nasional. Terus pajak hijau juga bekerja berdasarkan prinsip polluter pays principle atau pencemar pembayar di mana em, ini tuh mewajibkan orang yang mencemari untuk bayar biaya supaya mereka enggan buat melakukan pencemaran lingkungan atau setidaknya kita punya dana untuk melakukan perbaikan. Next yaitu adalah pajak hijau mendorong perubahan perilaku industri di mana karena pajak itu dikenakan berdasarkan tingkat polusi kan. Jadi semakin rusak semakin mahal juga. Nah, pelaku industri itu jadi beralih ke teknologi yang lebih efisien karena mereka segan untuk bayar biaya yang mahal gitu. Terus ada pajak hijau merupakan instrumen ekonomi yang diakui secara internasional. Intinya ini tuh udah diakui secara internasional dan di banyak negara-negara yang emang udah menerapkan hal ini aja gitu. Next itu ada bagaimana masih rumusan masa yang sama itu yang terakhir adalah pendapatan pajak itu bisa digunakan untuk mendukung inovasi lingkungan kayak yang saya jelasin tadi. Selain itu mencegah untuk orang ngelakuin kerusakan lingkungan itu juga bisa kita gunain untuk melakukan inovasi lingkungan kayak misalkan teknologi bersih konservasi energi atau rehabilitasi ekosistem atau kayak kegiatan-kegiatan untuk perbaikan lingkungan yang udah dirusak. Next itu saya membahas tentang eh, rumusan masalah kedua, gimana efektivitasnya dalam em, mengendalikan pencemaran lingkungan di Indonesia. Yang pertama, masih belum optimal karena sifat meskipun udah ada hukumnya udah landasannya udah oke, pondasinya udah oke, tapi masih nggak konsisten dan juga masih sifatnya wacana atau uji coba. Terus yang kedua itu tarif pajak itu masih terlalu rendah, jadi nggak efektif sebagai disinsentif. Contohnya itu adalah eh, di Indonesia itu tarif pajaknya cuma 2 US dollar per ton. Di mana eh, rekomendasi Bank Dunia itu ada di 30 sampai 100 US dollar per ton. Jadi jauh banget dan tarifnya terlalu rendah sehingga tidak menimbulkan motivasi buat para pelaku industri untuk mengurangi mengurangi itu. Terus yaitu ada Indonesia tuh masih kasih subsidi energi fosil atau energi yang masih kotor lah. Jadi pelaku industri ini tuh enggan buat bayar pajak atau beralih ke pajak yang lebih ramah lingkungan karena orang itu cenderung pasti bayar yang lebih murah meskipun dampak lingkungan itu akan lebih kotor gitu. Terus abis itu institusi itu masih nggak siap, jadi masih banyak penundaan dan ketidakpastian. Jadi kita bisa lihat kalau pemerintah itu seringkali menunda tentang implementasi pajak hijau ini karena industri-industri juga dianggap masih belum siap gitu. Next nggak ada sanksi yang benar-benar tegas dan juga laporan dari usaha atau laporan dari industri itu tidak mencerminkan pengurangan polusi. Contohnya itu ada dari PT Astra Argo Lestari yang mencatat penurunan biaya lingkungan, tetapi limbah dan energi mereka justru malah meningkat. Jadi nggak sinkron dan nggak sesuai sama tujuan pajak hijau di awal tadi. Nah, secara keseluruhan, intinya pajak hijau itu punya konsep yang bagus, punya hukum dan landasan teori yang baik, tapi penerapannya masih perlu perkembangan lagi, masih perlu dikembangkan lagi ke depannya. Next,
Itu kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu, baik lagi pajak hijau itu punya dasar hukum yang kuat, punya pondasi yang kuat kayak PP 46 tahun 2017 atau UU nomor 28 tahun 2009. Nah, pajak hijau sendiri berperan sebagai disinsentif finansial untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Tapi efektivitasnya masih rendah. Bisa kita lihat kayak tadi ada tarifnya masih sangat kecil, masih disubsidi, kebijakannya masih ditunda-tunda, dan masih belum siap lah. Dan yang lain yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya. Jadi Indonesia tuh masih ada pada tahap awal dari implementasi itu. Baik, berikutnya untuk saran yang bisa saya berikan untuk peneliti berikutnya itu adalah perlunya metode penelitian lanjutan, yaitu lebih ke kombinasi, yaitu kuantitatif dan juga observasi lapangan, supaya data yang diperoleh itu lebih jelas dan sesuai sama, dan kita bisa lihat apa sih yang terjadi sesungguhnya di industri gitu. Next, eh sekian dari saya, kurang lebihnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak.